Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Ramasari, saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi tahun 2020. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Kas Masjid berbasis web dengan metode Extreme Programming atau XP di Masjid Baitul Mukhlisin Kabupaten Bekasi. Latar belakang: kas yaitu sejumlah dana yang dibentuk untuk pengeluaran yang jumlahnya bersifat relatif kecil. Pada pengelolaannya, Masjid Baitul Mukhlisin masih dikelola secara manual dengan mencatat pada buku kemudian diketik menggunakan Microsoft Word. Buku pengelolaan kas yang mudah rusak membutuhkan waktu yang lama dalam mencari data, tentu memperlambat dalam mendata kas, dan adanya donatur tetap yang tidak tepat waktu dalam memberikan donasi ke masjid, sehingga donatur menjadi dipertimbangkan kelayakannya. Perlu adanya perkembangan suatu aplikasi agar mempercepat pengelolaan data, transparansi, keakuratan data pengelolaan kas, dan menerapkan metode algoritma Naive Bayes untuk menentukan kelayakan donatur tetap. Perubahan proses pengelolaan dari manual menjadi berbasis web. Identifikasi masalah. 1. Proses pengelolaan kas masih dikelola secara manual dengan mencatat pada buku kemudian diketik menggunakan Microsoft Word. 2. Buku pengelolaan kas yang mudah rusak dan membuang waktu yang lama dalam mencari data, tentu memperlambat dalam mendata kas. 3. Adanya donatur tetap yang tidak tepat waktu dalam memberikan donasi ke masjid sehingga donatur menjadi dipertimbangkan kelayakannya. 4. Belum adanya perangkat lunak untuk pengelolaan kas di Masjid Baitul Mukhlisin. Batasan masalah. 1. Membahas pembuatan sistem informasi pengelolaan kas berbasis web untuk pendataan pengelolaan kas Masjid Baitul Mukhlisin. 2. Sistem yang dibuat terdiri dari jenis kas masuk, jenis kas keluar, data donatur, data user, data transaksi, data laporan, Naive Bayes, kelayakan donatur tetap. 3. Rancangan sistem informasi pengelolaan kas menggunakan database MySQL. 4. Rancangan sistem informasi pengelolaan kas menggunakan bahasa pemrograman PHP. 5. Mengelola sistem informasi pengelolaan kas menggunakan metode pengembangan Extreme Programming. 6. Perancangan sistem informasi kelayakan donatur tetap menggunakan algoritma Naive Bayes. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang ada, penulis merumuskan masalah bagaimana sistem informasi pengelolaan kas ini dapat diterapkan untuk membangun sebuah sistem yang dapat membantu pengelolaan keuangan kas pada Masjid Baitul Mukhlisin Kabupaten Bekasi sehingga dapat mempercepat pengelolaan data, transparansi, dan keakuratan data. Tujuan penelitian: untuk dapat mempercepat pengelolaan data, transparansi, dan keakuratan data pengelolaan kas pada Masjid Baitul Mukhlisin. 2. Menerapkan metode Extreme Programming sebagai metode pengembangan sistem pengelolaan kas di Masjid Baitul Mukhlisin berbasis web. 3. Menerapkan metode algoritma Naive Bayes untuk menentukan kelayakan donatur tetap. 4. Mengurangi permasalahan yang ada pada tempat penelitian. Landasan teori. Algoritma Naive Bayes. Dalam menganalisis menentukan kelayakan donatur tetap, baru penulis menggunakan algoritma Naive Bayes yang bertujuan untuk menentukan kelayakan donatur tetap menjadi donatur tetap yang layak atau tidak layak di Masjid Baitul Mukhlisin. Menurut Bustami tahun 2014, Naive Bayes yaitu pengklasifikasian dengan metode statistik dan probabilitas yang dikemukakan ilmuwan Inggris Thomas Bayes dalam prediksi peluang di masa depan yang berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Rumusnya adalah P dikali HX sama dengan P XH dikali PH dibagi PX. Keterangannya, X adalah data dengan kelas yang belum diketahui, H adalah hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik, P dikali HX adalah probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, P dikali H adalah probabilitas hipotesis H, P dikali XH adalah probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H, P dikali X adalah probabilitas X. Ini adalah diagram alur penelitian. Jadi dimulai, lalu menuju identifikasi masalah, menuju pengumpulan data, dari pengumpulan data menuju metode pengumpulan data yaitu isinya observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu dari pengumpulan data menuju analisis kebutuhan,
Perancangan sistem. Perancangan sistem isinya adalah desain, coding, dan algoritma NAV-based. Lalu menuju ke pengujian dan ada proses sesuai atau tidak. Jika tidak, kembali lagi menuju pengumpulan data. Jika ya, lanjut ke implementasi, hasil, dan selesai. Ini adalah sistem berjalannya. Donatur, ada bendahara DKM, ada ketua DKM. Jadi dari mulai lalu memberi dalam bentuk sumbangan, donatur menuju ke bendahara menerima sumbangan, dari bendahara mencatat nominal pada kwitansi, lalu bendahara memberi ke donatur untuk menerima kwitansinya. Dari mencatat nominal pada kwitansi, bendahara mengusulkan permintaan pengeluaran ke ketua DKM. Lalu ada proses menyetujui. Jika tidak, bendahara menuju ke ketua lagi. Jika ya, bendahara membeli atau membayar keperluannya. Lanjut ke mencatat pada buku laporan, lalu cetak dokumen yaitu laporan keuangan, dan selesai. Ini ada sistem usulan. Jadi ada admin, sistem, dan donatur. Dari admin itu memulai login pada sistem, lalu ada masukkan input username dan password. Dari sistem menampilkan halaman dashboard. Lalu dari admin itu ada master data, bisa melakukan aksi create, update, delete. Lalu ada transaksi, bisa melakukan aksi create, update, delete. Lalu ada laporan juga, melakukan aksi cetak laporan. Jika sudah, dicetak laporannya dan pilih logout, keluar dari sistem, dan selesai. Jika donaturnya, aktor yang donatur itu dia mulai, lalu input username dan password, lalu dia menuju ke laporan, dan laporannya menampilkan halaman laporan transaksi. Di situ ada proses. Kalau tidak itu dia pilih logout, jika ya itu dia bisa melakukan aksi cetak laporan, dan selesai. Perancangan sistem, use case diagram sistem. Ini ada adminnya bisa login, kelola jenis kas masuk, kelola jenis kas keluar, kelola NAV bias, kelola data donatur, kelola data user, kelola transaksi, dan kelola laporan. Dari kelola laporan menuju extend cetak laporan. Dari aktor donatur itu bisa login, lalu bisa menuju ke kelola laporan. Dari kelola laporan itu ke extend cetak laporan. Ini adalah demo aplikasinya. Kita admin, username, lalu passwordnya jika salah, tidak sesuai, itu login Anda gagal. Jika sesuai, Anda berhasil masuk. Lalu di sini ada master data, ada jenis kas masuk. Di sini saya tulisnya info knowledge. Jenis kas keluarnya kalau Gmarbot.
berhasil. Selamat, Anda sudah menjadi member TAS. Lalu kembali dan mulai. Di sini masukkan yang tadi, diisi dengan password yang tadi dimasukkan saat daftar. Di sini kita akan memulai tes. Mulai. Sini jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi masing-masing donatur. Di sini ada data usernya, nama, jenis kelaminnya, usia, tanggal prediksinya. Jadi dari pertanyaan itu, si Devi itu adalah layak karena dia terbesar 46%. Kita simpan. Datanya ada di keterangan sini, layak. Lalu penyimpanan berhasil, data berhasil disimpan. Logout. Terus ada data user ini adalah si admin yang bisa megang donatur dan saya. Contohnya ini ada kita, terus saya tambah lagi Sari, passwordnya 123, status hari, jenis loginnya jadi kita ini bisa keluar dengan memasukkan nama yang tadi, Rahmasari, passwordnya 124, tanda tentang Rahmasari. Terus kita melakukan transaksi yang tadi dimasukkan, jenis kas masuk dan jenis kas keluar. Tambah data, tanggalnya misalnya 13 Februari, jenis kas masuk, lalu ini infak maulid yang tadi ditulis, ini keterangannya maulid, jenis uangnya 100.000, disimpan. Lalu di sini ada infak, di sini ada kas masuk, infak maulid, keterangannya maulid, jumlahnya 100.000. Lalu tambah data lagi, tanggalnya Februari sama yang kayak tadi, jenis kas keluar, tadi jenis kas keluarnya gaji marbot, keterangannya namanya marbotnya family, jenis kas masuknya 700.000. Lalu disimpan dan sini 14 Februari kas keluar gaji marbot only 700.000. Lalu kita mendatanya dari tanggal 2 Januari sampai 14 Februari. Klik laporan. Di sini ada tanggalnya dari 2 Januari sampai 14 Februari. Pencarian, belum muncul data-data dan hasil saldonya. Lalu kita cetak laporan. Ini cetak laporan. Ini jumlah saldonya. Di sini ada tanggalnya sekarang sesuai pendataan pencetakan, dan di sini ada tanda tangan untuk pengurus DKM. Lalu kita pilih logout. Oke. Kesimpulannya, dengan menggunakan
menggunakan sistem informasi pengelolaan kas Masjid Baitul Mukhlisin yang telah dibuat, maka diharapkan dapat mempercepat pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dalam mengelola kas, memudah proses penyampaian informasi laporan keuangan kepada para donatur berdasarkan menu-menu yang tersedia sehingga hasil menjadi akurat. 2. Perancangan sistem informasi pengelolaan kas menggunakan metode pengembangan ekstrim programming. Maka diharapkan dalam proses pengerjaan menjadi teratur karena tak adanya tahapan planning, design, coding, testing. Sistem informasi pengelolaan kas ini menggunakan algoritma net bias dengan tujuan menentukan kriteria layak atau tidak layaknya dengan mudah pada donatur, tetap baik yang lama maupun yang baru. Sarannya, 1. Perancangan sistem informasi pengelolaan kas masih berbasis web localhost. Diharapkan nantinya pengembang bisa menjadikan sistem ini menjadi web hosting. 2. Diharapkan sistem ini nantinya dikembangkan dalam bentuk donasi melalui transfer bank, dana, atau OVO, dan lain-lain. 3. Diharapkan sistem ini nantinya dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web. Terima kasih.